والتعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله سنة رسوله ودعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبالنية ما نوى به رسول الله وجميع الصحابة. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم ويتوب علينا ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم. Jami'ul hadirin wal hadirat, para bapak ibu jamaah salat fardul maghrib di Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut saudara-saudaraku dimanapun berada yang mengikuti kajian pada malam hari ini, baik yang mengikuti lewat sarana radio dakwah Islamic Center atau channel YouTube bin Muhdar TV atau Instagram Habib Muhammad Alatas atau media sosial lainnya, yang kesemuanya itu semoga dengan sebab hadir menyimak akan kajian pada malam hari ini digolongkan daripada orang yang menuntut ilmu sehingga mendapatkan balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan masuk kategori hadisnya Rasulullah SAW, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang yang pandai mengetahui, mengerti akan ilmu, atau muta'allim, orang yang selalu belajar ilmu, selalu mencari-cari ilmu, selalu mengkaji ilmu, dan selalu berusaha untuk mengetahui akan ilmu, atau mendengarkan tausiah, mendengarkan untayan-untayan ilmu lewat radio dan lain sebagainya, atau mencintai mereka yang berdakwah menyebarkan ilmu dan mencintai mereka orang yang hadir di majelis ilmu, mencintai mereka yang menyimak akan pembahasan ilmu, maka beruntunglah yang demikian itu. Wala takun khamisan, dan jangan sampai termasuk golongan yang kelima di luar daripada 4 kriteria tersebut, maka fatahlak, niscaya akan binasa. Adapun pembahasan kita pada malam hari ini yang merupakan pembahasan lanjutan daripada malam-malam sebelumnya, yang dimana pembahasan ini membahas sekitar berangkat ke masjid, masuk ke masjid, sampai dengan
ketika berada di masjid. Maka apa-apa saja yang kita lakukan ketika kita berada di masjid, setelah kita berniat, kemudian kita berdoa, ya, masuk ke dalam masjid ini. Nah, sesampainya di dalam masjid ini, apa yang harus kita lakukan? Di sini Al-Imam Nawawi menyatakan yustahabbu al-iktsaru fihi min dzikrillah ta'ala. Maka disunnahkanlah al-iktsar, yaitu memperbanyak sebanyak-banyaknya, tidak ada batasan jumlahnya. Apa yang harus diperbanyak yang merupakan hukumnya itu sunnah? Min dzikrillah ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah. Pengertian zikir itu adalah menghubungkan hati kita sebagai hamba dengan Allah, menyambungkannya, mengonektingkannya, sehingga tidak ada waktu yang terlewati di saat kita berada di dalam ruangan mulia ini, melainkan selalu mengingat akan kebesaran-kebesaran Zat yang maha mulia. Itu ngarannya zikir. Adapun pelaksanaan zikir tersebut, ya, pelaksanaannya boleh waktunya itu sebelum sholat, begitu juga setelah sholat, ya. Karena yang dimaksud dengan berzikir di sini yaitu maknanya bisa dengan kita membaca Al-Quran, zikrullah, juga dengan kita bertasbih, zikrullah, ya, atau dengan muhasabah, bermuhasabatun nafs, ya, dengan kita muhasabah akhirnya mendapatkanlah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah berada dalam, ya, batang tubuh kita. Dengan sholat, zikir juga. Sholat itu termasuk zikir, ya. Wa tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha minal adhkar, ya, di luar sholat, di luar baca Al-Quran, ya, maka juga dianjurkan untuk banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah kita semuanya sudah membacanya. Wa tahlil, la ilaha illallah, kita sudah membacanya. Wa tahmid, alhamdulillah, kita sudah membacanya. Wa takbir, Allahu akbar, sudah membacanya. Alhamdulillah, berkat kita datang ke masjid, sehingga disinilah kita bisa praktek sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang cinta kepada aku berarti dia selalu menghidupkan sunnah-sunnahku. Bertasbih itu sunnah Nabi, bertahlil sunnah Nabi, bertahmid sunnah Nabi, bertakbir sunnah Nabi, dan banyak lagi sunnah-sunnah yang lainnya yang ketika kita berada di masjid selalu kita mengamalkannya. Nah, itu sunnah Rasul. Katuju Rasulullah, senang Rasulullah, himung Rasulullah, bangga Rasulullah, manakala kita menyempatkan waktu untuk menghidupkan sunnah Nabi. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man ahya sunnati inda fasadi ummati wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku pada satu masa yang kebanyakan mereka lupa akan sunnah-sunnahku, karena perilaku dan perbuatan mereka yang sudah tidak lagi bermoral, maka apabila di situ, di tengah-tengah perbuatan mereka yang tidak bermoral itu, kita menghidupkan sunnah Nabi, maka ujar Nabi, wajabat lahu syafaati, wajiblah orang tersebut mendapatkan pertolonganku atau syafaatku, ai kama qala Rasulullah.
Wa yustahabbu al-iktsaru min qiraatil Qur'an, begitu juga disunahkan memperbanyak daripada bacaan Al-Qur'an. Akan tetapi kesemuanya itu, baik tasbih ataupun tahlil atau tahmid atau takbir dan lain sebagainya, termasuk membaca Al-Qur'an, ada porsinya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, ada waktunya masing-masing. Ya, kalau sekarang lagi menuntut ilmu, berarti ya harus kita mengikuti tata cara menuntut ilmu. Di saat kita menyimak ya pembacaan kitab seperti mana pada malam hari ini, atau menyimak tausiah ceramah, ya, maka tidak dianjurkan untuk bertasbih, tidak dianjurkan. Ya, baca Al-Qur'an di situ tidak dianjurkan. Bahkan ya tidak elok. Kalau sudah lepas daripada kajian kitab tadi itu, ya, maka kembali masing-masing apa yang akan dilakukan. Fa idza faragta fansab. Apabila sudah selesai satu item, satu judul, ya, maka berganti ke judul yang berikutnya. Kalau sudah ya tausiah, dengarkan tausiah. Begitu. Kalau sudah kita mengkaji kitab, ya, fokus dengan kajian kitabnya. Ya, jangan campur-campur dengan yang lainnya. Nanti kalau kosong, tidak ada, bolehlah megang Al-Quran, boleh megang tasbih dan lain sebagainya. Bukannya kada baik, cuman tidak tepat waktunya. Ada kalanya waktu untuk baca Al-Quran, waktu untuk bertasbih, ya, waktu untuk bertausiah, seperti, atau waktu untuk membaca kitab. Jadi ada masing-masing tempatnya. Yustahabbul iktsar min qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an di mana-mana tempat banyak yang bertepatan dengan antara waktu maghrib dengan isya itu, mereka biasanya hizbul Qur'an, membaca hizib Al-Qur'an, artinya per kelompok, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6, yang 7, yang 10, bikin kelompok-kelompok kemudian baca Al-Qur'an. Ya, banyak sekali yang didapatkan seperti itu. Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren seperti itu. Ya, maghrib isya tidak ada kajian kitab, melainkan dengan tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan, sama-sama saling menyimak. Satu yang membaca, yang lain menyimak, bergantian. Satu lagi yang membaca, yang lain menyimak. Seperti mana dulu kita waktu masih kekanakan. Ya, kita meninggalkan rumah, kita datang ke satu guru, ya, kemudian di situ kita baca Al-Qur'an, masing-masing antri, bikin halakoh genol, ya, seikung, ya, ya, disimak sama gurunya, seperti itu sampai bertahun-tahun. Itu saya masih ngalamin dulu, ya, masya Allah. Wah, ini sudah jarang didapatkan yang seperti itu. Ya, banyak yang mengkajinya itu ada yang lewat YouTube, ya, lewat media sosial dan lain sebagainya, sehingga rumahnya sunyi dan lain sebagainya. Itu dianjurkan seperti itu untuk membaca hizbul Quran. Tapi kalau sudah ada kajian kitab, maka itu pun tidak mengurangi kehormatan, kemuliaan dalam menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya tersebut. Wa minal mustahabbi fihi qira'atu hadithi Rasulillah wa ilmil fiqhi wa sairil ulumi syar'iyyati. Dan di antara yang disunnahkan juga selain daripada banyak berzikir kemudian baca Al-Quran, juga berikutnya adalah membaca hadis seperti mana pada malam hari ini. Ini termasuk kategori sunnah, ya, sunnah Nabi. Baca ilmu hadis, disampaikan, dibaca sama guru, ya, kemudian diberikan maknanya, kemudian disampaikan kesimpulannya dan tujuan dan maksudnya, sehingga satu persatu daripada hadis itu bisa dipahami. Satu persatu bisa dipahami. Wa ilmil fiqih, begitu juga ilmu fiqih. Ketika Rasulullah SAW masuk ke satu masjid, ya, Masjid Nabawi, maka didapatkan di dalam masjid itu ada beberapa halaqat, beberapa komunitas yang berkumpul untuk masing-masing kajian, ya, masing-masing kajian.
diitihi, dicermati oleh Rasulullah SAW. Satu kelompok lagi baca Quran, ada yang satu kelompok lagi praktik sholat, ya. Kelompok berikutnya lagi baca kitab, mengkaji ilmu. Maka Rasulullah SAW ya memberikan apresiasi dengan kelompok-kelompok yang lain, grup-grup yang lain, dan lebih memilih untuk duduk di komunitas atau grup yang sedang mengkaji kitab, mengkaji ilmu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa enggak duduk di tempat yang seperti itu tuh, A, B, C, D dan lain sebagainya? Ujar Nabi SAW, innama bu'ithu mu'allima, aku diutus untuk mengajar. Makanya katuju dengan orang yang selalu mengajar, itu aku katuju benar, ya Rasulullah. Nah itu. Wa ilmil fiqhi wa sairil ulum syar'iyyah, dan seluruh ilmu syariat yang bisa mengantarkan kepada kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita dalam agama, pemahaman agama Islam, pemahaman iman, pemahaman ihsan. Nah, itu dikaji di masjid-masjid, ya. Alhamdulillah di wadah kita ini, ya, rata-rata masjid ataupun bahkan musola sekalipun hibak bainal maghrib wal isya itu dengan masing-masing mengkaji kitab. Tinggal kitanya aja lagi. Ini perlu diapresiasi. Ya, apabila ada majelis ilmu di situ. Kalau kita mau berangkat, aku mau meninggalkan anak istri ke pondok pesantren, aku mau belajar lagi di sana, belajar ilmu, mengumpati bubuhan yang masih kekanakan. Ya, bagus saja, tapi bukan masanya. Ya, masanya kalau sudah ada kesibukan dengan harus memberikan nafkah terhadap anak, istri dan lain sebagainya, minimal hadir ke majelis ta'lim. Ya, kalau tidak bisa mondok, kalau mondok di situ 24 jam, bagaimana dengan anak istri kita? Gitu. Kalaunya banyak duitnya kan jadi masalah. Per 1 minggu nah diandaki duit di situ. Kitanya belajar ke pondok pesantren, karena seminggu datang. Jadi masalah, tercukupi nafkah zahirnya. Tapi kalau tidak, jangan macam-macam. Ya. Belajar ilmu di mana? Di majelis ta'lim. Habis belajar kau belikan. Esoknya kau beli, malamnya belajar lagi. Dapat ilmunya sama. Kita menuntut ilmu juga. Nah ini untuk memudahkan kita di dalam menuntut ilmu. Banyak majelis-majelis yang didirikan di wadah kita. Ini membantu pengetahuan kita terhadap ilmu agama. Ilmu al-fiqh wa sairil ulum asy-syar'iyyah. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Sudah di masjid diizinkan di dalamnya itu untuk apa? Untuk mengkaji ilmu, untuk berzikir, untuk bertasbih, baik pagi maupun sore. Jadi makmurkanlah masjid itu dengan berbagai macam kegiatan. Ya, jadi jangan hanya sholat saja rame berdatangan, irmanya, imam, bilal, pengurus dan lain sebagainya. Berpikirlah untuk memakmurkan masjid di luar waktu sembahyang dengan kegiatan-kegiatan, kajian-kajian, biar ramai hidup masjid. Kalau sudah masjidnya hidup, masjidnya ramai, masjidnya makmur, itu mencerminkan lingkungan di sekitar masjid itu akan menjadi makmur dan subur. Ya, jadi tolok ukurnya ya di masjid. Kalau sudah di masjid banyak orang berdatangan, hibak orang berdatangan, berbagai macam kajian diadakan, berbagai macam seminar keislaman diadakan, ya, maka niscayalah akan mengurangi tingkat kemaksiatan di kampung sekitar masjid tersebut. Ya, terjaga karena
terjaga kampung itu, lingkungan itu terjaga dengan sebab ada kegiatan-kegiatan di masjid. Tapi kalau sudah masjidnya sunyi, ada orangnya, cuman imam dengan Bilal aja, nah ini perlu ada pembenahan. Ya, ada apa ini? Nah, seperti itu. Makanya orang-orang musuh Allah itu kalau sudah melihat orang-orang yang beriman kepada Allah berkumpulan di masjid, mereka berzikir, ya, mereka sabar menanti waktu ke waktu untuk berzikir, untuk bertasbih, bertahmid, menuntut ilmu dan lain sebagainya, bergetarlah hati mereka. Karena ketangguhan dan kekuatan akan mereka peroleh, akan mereka dapatkan dengan kebersamaan menuntut ilmu, berzikir, bertasbih dan lain sebagainya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una Allah bil ghuduwi wal asal. Maka harus kita memposisikan diri kita dengan sabar bersama-sama orang yang dakwah, menyeru, mengajak kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik itu di pagi hari maupun di sore hari, yaitu seperti ba'dal maghrib, kayak malam hari ini. Bil ghadati wal 'ashi. Al-ayah wa qala ta'ala wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ujar Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallah, siapa yang telah memuliakan, mengagungkan, menghormati syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syiarnya Allah? Syiarnya Allah adalah berzikir, berzikir bersama-sama di masjid. Kemudian apa lagi? Bertasbih bersama-sama di dalam masjid. Apa lagi? Tabligh akbar di masjid sama-sama. Apalagi kajian kitab bersama-sama di masjid. Apalagi bedah kitab, ya, bersama-sama di masjid. Banyak seminar, ya, sejarah Islam dibuka di masjid, ramai orang berdatangan. Nah, kita wajib menghormati itu, memuliakan kegiatan-kegiatan itu. Apabila kita sanggup dan bisa menghormati, memuliakan setiap ada kegiatan yang dilakukan oleh dingsana kita sesama muslim, ingatlah di situ ada faedah yang besar yang akan kita dapatkan. Fa innaha min taqwal qulub. Allah akan jadikan hati kita itu menjadi hati yang kuat, tangguh imannya kepada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Sungguhnya yang demikian itu adalah di antara takwanya hati. Takwanya hati dengan selalu memuliakan kita, memuliakan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan-kegiatan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang baca Al-Qur'an, dihormati. Ada orang yang baca maulid, dihormati, cintai. Ada orang yang berzikir, dihormati. Karena menghormati akan hal tersebut, syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah itu akan menjadi penyebab hati kita menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala aydan dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu, wa may yu'azzim hurumatillah, siapa yang mengagungkan hurumatillah, kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa huwa khairun lah, maka baginya adalah sangat baik sekali, inda rabbih, nilainya itu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun jenis syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, syiarnya Allah, kita patut untuk memuliakan dan mengagungkan. Apapun jenisnya, ya, yang terbungkus dengan sunnah-sunnah Nabi, sekecil apapun perbuatan kebajikan itu, di situ disebut dengan syiarnya Allah. Barang siapa yang memuliakan dan menghormatinya, maka ketahuilah nilainya sangat dan amat baik sekali di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh, sekarang kita musim apa ini? Musim haji. Bagi kakawalan kita yang ada di tanah suci sana kan lagi hibak-hibaknya ini, lagi ramai-ramainya berkumpul sedunia manusia, ya, berdatangan ke tanah suci Mekah. Kita hormati mereka, kita agungkan, kita apresiasi, karena itu syiarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang tidak bisa berangkat, ya paling tidak kita mengapresiasi, kita mengagungkan, menghormati mereka dan perbuatan serta kegiatan mereka di sana. Begitu juga yang di sini, yang di tempat kita, yang kebetulan kita tidak bisa ke sana, ya kita di sini juga ada syiarnya Allah. Apa syiarnya Allah? Berkorban. Ya, jangan sampai meremehkan kurban kita. Ayo kita berkorban, nggak ada faedahnya itu. Nah, menganggap remeh ngarannya. Ayo kita berkorban patungan aja biar nyaman kita. Sabarataannya kawa 4, ya 7 ikong berarti dapat seikung sapi. Biak aku sudah. Nah, dakun lagi apa gerak? Ada manfaatnya, masya Allah. Ya, jangan sampai demikian. Sekarang banyak yang suka membuli nilai-nilai kebaikan itu, nilai-nilai syiar itu, nilai-nilai syariat itu dibuli, dijelekkan, dihinakan, direndahkan dan lain sebagainya. Maka dengan demikian akan tambah jauh dari Allah, tambah wani kepada Allah. Orang yang sudah wani dengan syariatnya Allah, dia akan tambah wani dengan Allah. Kalau sudah wani dengan Allah, jangan harap dia akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormati. Ya, kalaunya kita tidak sanggup atau tidak mampu atau belum bisa, belum mampu, jangan kita berkata-kata yang bersifat meremehkan, merendahkan. Ya, tetap kita mengapresiasi, kita bantu, kita berkorban juga meskipun tidak harus dengan menukari seekor kambing atau sapi dan lain sebagainya. Kita umpat di dalamnya. Ya, paling tidak bagian bagi-baginya atau ya bagian bantu-bantu memotong-motong dagingnya dan lain sebagainya. Ya, karena itu semuanya nilai ibadah. Nilai ibadah menjadi sunnah setiap tahun kita melakukannya. Ya, setiap tahun. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berseru tuh lewat Nabi Allah Ibrahim agar manusia ini ya berbondong-bondong mendatangi Ka'bah al-Musyarrafah. Terbukti sekarang banyak orang berdatangan ke sana. Ya, dingsanak kita seiman. Alhamdulillah. Begitu juga berkorban. Ya, itu kan syariat juga. Di mana yang diantara hikmahnya kita dapat memetiknya adalah Nabi Allah Ibrahim salah satu sosok manusia yang begitu takwa kepada Allah, yang begitu taat kepada Allah, nurut kepada Allah. Kenapa disebut nurut kepada Allah? Karena menjalankan perintah Allah. Di saat Nabi Allah Ibrahim tidak kurang 40 tahun lamanya berdoa kepada Allah, sudah sampai keadaan lagi di usia 80 tahun baru mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan seorang anak, mendapatkan dzurriyyah, mendapatkan keturunan. Itu setelah di usia 80 tahun. Bayangkan, baru diijabah doanya untuk mendapatkan seorang putra yang sabar, yaitu Nabi Allah Ismail. Sudah lahir, fabasyarnahu bigulamin halim. Ya, kemudian tumbuh sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai parak menginjak dewasa. Pas terlihat gagah-gagahnya, tampan-tampannya, ya, tiba-tiba ada perintah dari Allah lewat mimpi, ya, untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail. Siapa coba yang tidak terenyuh hatinya? Anak satu-satunya harus disembelih.
Karena ini perintah dari Allah, tidak pakai nunda-nunda waktu, tidak pakai kaina-kaina, langsung bergegas Nabi Allah Ibrahim mendatangi sang putra tercintanya yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian menyampaikan pesannya Allah, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku tercinta, dengan penuh sedih hati Abah harus mengucapkan kalimat pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah di dalam mimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelih ikam nakai. Fanzur madza tara, bagaimana pendapat ikam wahai nak? Dengan proses ini yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, seorang yang taat kepada Allah dan bijaksana meskipun itu pahit harus dijalankan, dan perintah dari Allah tetap mengambil pendapat dari anaknya. Kayak apa ini? Menurut pian nakai, ini Abah ini perintah dari Allah, ini harus dijalankan. Apa ujar anak yang sabar tadi itu yang bernama Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau memang itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kada usah lambat-lambat ayahanda, langsung eksekusi aja. Oh, jalankan, laksanakan, karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini yang menjadi korbannya anaknya seorang yang tidak sedikit waktu meminta kepada Allah, sudah diberiakan, harus dikembalikan lagi kepada Allah. Kayak apa? Ya, sudah lakukan aja. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada anda wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dengan izin Allah, Abah akan mendapatkan, saya anak Abah tetap sampai akhirat nanti sebagai catatan anak yang sabar. Masya Allah, luar biasa. Ya, anaknya berbakti kepada kuitannya, kuitannya berbakti kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa. Ini contohnya begitu. Ya, contohnya. Oh, anak sekarang kalau ada begitu tuh mau disembelih, buka. Nak, aku mimpi nak diperintahkan oleh Allah untuk nyembelih kamu. Kalau kada buka itu anak, aduh, ya bajar, stumat bah, wis, langsung buka, dadaan lagi. Tapi tidak demikian dengan yang bernama Ismail alaihissalam. Silakan. Hanya saja bah, ulun minta dengan pian di saat menyembelih ulun jangan baparakan dengan rumah ulun, terjauh sedikit. Makanya kalau kita umroh itu sama mutawif dikasih tahu tuh daerah Mina itu. Daerah Mina itu beberapa kilo tuh lumayan. Ada tunggul di atas. Jadi kalau kita mau ke Mina dari Mekah sebelah kanan. Tapi kalau sudah bulik dari Arafah sebelah kiri. Tuh dilihatkan itu tuh tunggul itu tuh, itu adalah saksi di mana dulu pernah terjadi penyembelihan. Ya. Nabi Allah Ibrahim terhadap putranya yang bernama Ismail itu di situ. Jauh dari rumahnya di Mekah, beberapa kilo itu. Ya, Masya Allah. Yang kedua, ujar anandanya, ya Abah, di saat Abah mau menyembelih saya, maka pesan yang kedua, diasah dulu pisaunya supaya nyaman. Di saat diayunkan itu pisau langsung tembus. Jangan yang mantul. Jangan pisau-pisau yang tidak tajam. Tajamkan dulu pisaunya, bah. Yang ketiga, ujar Nabi Allah Ismail, di saat Abah hendak mengayunkan pisau atau lading apa saja jenisnya, maka terlebih dahulu Abah sing-singkan lengan tangan Abah, agar supaya darah ketika keluar dari anak tersebut tidak sampai mengenai baju
yang bagian lengan abah tadi. Takut nanti ketahuan sama mama. Nanti mama curiga. Masya Allah, dising-singkan dulu. Nah, jadi kalau mau menyembelih nanti begitu tuh. Kan ada syariatnya di situ, ada syariatnya. Apa yang dipesan oleh Nabi Allah Ismail itu ya menjadi syariat buat kita. Syariatnya apa? Kalau mau menyembelih itu, ini perlu diketahui nih bagi yang suka menyembelih hayawan kurban. Jangan mentang-mentang ya kita manusia yang disembelih itu hayawan kurban. Kita manusia yang menyembelih belum tentu ya lebih mulia daripada hayawan kurban. Dia sudah nyata-nyata menerima dijadikan ya sarana ibadah manusia, bisa sampai kepada Allah. Kalau kita sampai sombong, hati-hati bisa kalah mulia dengan mereka. Artinya apa? Jangan menganggap remeh dengan hayawan kurban tadi itu. Jangan menganggap hina, jangan menganggap biasa. Jadi yang menyembelih tadi itu dia harus punya ya di dalam hati itu punya modal i'tiqad, modal keyakinan bahwasanya oh ini lebih mulia daripada saya, begitu. Ya, yang kedua, adabnya sekarang yaitu dijauhkan daripada hayawan kurban lainnya. Ini mau nyembelih yang di sini. Jangan ada sapi, ada kambing, nah di situ disembelih juga. Jangan dilihatkan. Itu adabnya seperti itu. Iya, jangan dilihatkan, jauhkan dulu, disendirikan begitu. Karena mereka pun punya mata, mereka punya telinga, mereka itu tahu kalau ada di sanaknya disembelih, takut mentalnya mereka itu jatuh. Makanya terkadang pengaruh dagingnya ini, itu dan lain sebagainya. Pengaruh, jangan diperlihatkan, dijauhkan. Itu etikanya, itu adabnya. Biar mereka semuanya tahu tuh yang bagian tukang menyembelih itu. Ya. Dan terlebih lagi memang baca doa jangan sampai ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi menyembelih. Ya kan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Besar. Nah, langsung begini, sekali dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Itu cara menyembelih tuh, menyembelih yang baik. Dari bawah ke atas, diayun lagi dari atas ke bawah. Nah, karena ada dua urat di sini yang harus diputuskan. Kalau tidak, uratnya putus, tidak sah penyembelihannya. Apalagi sudah dilepaskan jadi bangkai. Makanya jangan nyembelihnya begini, set, lepas begitu, diayun lagi kedua kalinya jadi bangkai. Kenapa? Udah lepas. Makanya jangan sampai dilepaskan. Ya, ladingnya tadi itu, jangan sampai dilepaskan. Bagaimana caranya? Nah, diandak. Di situ ayunkan ke bawah, atau dari bawah diayunkan ke atas, baru ditekan lagi ke bawah, supaya urat di sini dengan yang di sini sama yang di tengah ini, tiga itu bisa putus. Nah, itu menyembelih yang bagus itu, ya. Dan terlebih lagi kalau hayawan kurban itu kalau bisa itu di salon dulu. Kalau tidak ada tempat salonnya, ya kita seorang yang menyalon, dirapikan pakai minyak harum, begitu orang barit. Ya, kemudian ada dikasih kain di atasnya itu pun. Nah, kain tempelkan di atas pakai minyak harum, kasih nama ini hayawan kurban fulan bin fulan, baru disembelih. Begitu. Adabnya begitu, nggak langsung tarik-tarik aja, ya Allah ya Rabbi. Dimandikan dulu. Karena itu untuk kita sendiri. Kata Rasulullah, azimu duhayakum fa innaha ala sirat matayakum. Ya, harus muliakan, harus hormati, ta'zimi, gitu, istimewakan hayawan kurban kita itu. Karena itu untuk kita seorang di saat besok nanti di yaumil qiyamah, kita akan mendapatkannya yang utuh sekali, akan menjadi tunggangan kita. Kayak jangan sampai asal-asalan. Jadi perlu dikedepankan etikanya di situ, ya, boleh tadi. Kemudian lading yang ini yang tajam, jangan yang tumpul. Ini kadang kesian, begini ya Allah, coba tes dulu dengan lehernya itu, sakit apa enggak? Betulan, tes dulu dengan lehernya, mentang itu binatang. Begini-gini, ya Allah,
Ganti lagi enggak, sekali dua kali. Ini ganti lagi, ya Allah, ujar si hayawan ini tadi kurban kurang ajar aku dimainkan ini. Coba aja, coba dulu ini tuh. Sakit apa kada? Nah, yang tajam supaya langsung set dua kali aja. Ayunan selesai. Yang tajam. Seperti itu. Kemudian ya, ujar Nabi Allah Ibrahim tadi berpesan kepada ayahnya, karena baju aku itu beriakan kepada mamahku supaya mamahku itu dapat mengenang selalu ya tentang putranya yang sabar, jadi kenang terus. Masya Allah. Makanya ketika diproses, subhanallah, wa padainahu bidzibhin azim. Ini padahal ujian kan, proses ini kayak bujuran, padahal memang Allah itu hendak menguji betul-betul apa enggak ini taatnya kepada aku, takwanya kepada aku. Cuma main-main aja, ternyata memang teruji gitu, siap meskipun anaknya sendiri dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siap saya, meskipun anak saya cuma satu-satunya. Waktu itu Nabi Allah Ismail belum lahir, Nabi Ishak belum lahir. Begitu disembelih, mau disembelih begini ya, terus didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat malaikat Jibril, yaitu seekor kambing kabes yang besar dari sorga. Nih ya Ibrahim, ganti dengan ini, jangan dengan itu. Masya Allah, ini yang pantas. Itu subhanallah. Tuh prosesnya seperti itu sampai wayah ini. Kalau tidak diganti dengan kambing, ini yang hadir seberataan yang di sini bisa sudah tersembelih semuanya ini lawan kuitan kita. jadi korban semuanya, tapi ya berkahnya di situ, syariatnya teruji ya. Akhirnya naik derajatnya Nabi Allah Ismail, naik derajatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, dan disyariatkan kepada kita bukan dengan memotong manusia tapi dengan memotong hayawan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan barakah dan bermanfaat. Al-hadini aku ini as-salihah ila qawlatin Nabil Fatihah.